Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Kita berjumpa lagi di Rakyat Berpikir. Hari ini kita akan membahas masalah dinamika pilkada saat ini di berbagai wilayah. Tetapi saat ini kita fokuskan di Pilkada Jakarta karena Pilkada Jakarta menjadi salah satu acuan politik di Indonesia dengan itu, dan batu loncatan untuk Pilpres 2029. Dengan itu patut kita bahas dan kita berpikir untuk masa depan Indonesia itu sendiri dengan hadirnya orang-orang yang berpeluang maju di Pilpres 2029. Dengan itu kita melihat perkembangan dinamika politik saat ini. Ternyata Anies Baswedan rupanya tidak dicalonkan oleh PDIP. Itu artinya Anies Baswedan tidak mampu berlayar dan PDIP mengusung kadernya sendiri. Dengan itu saya ingin sampaikan, dengan melihat segala persoalan di negeri ini yang begitu banyak atau tidak baik-baik saja, rakyat Jakarta pada umumnya menginginkan Anies Baswedan untuk kembali di Jakarta karena menganggap berhasil untuk membawa Jakarta lebih baik dari sebelumnya yang telah dipimpin oleh Anies Baswedan. Dengan itu saya melihat kenapa Anies Baswedan ini tidak jadi tidak jadi diusung oleh PDIP. Karena ini saya rasa menyangkut tentang faktor ideologi dan juga faktor internal dari kader partai PDIP sendiri. Kita sebut saja itu Ahok dan juga Ganjar yang telah terang-terang menyampaikan kurang sepakat bila Anies Baswedan diusung oleh PDIP. Karena mereka memiliki alasan-alasan tertentu. Dengan itu sampai saat ini saya rasa kedua tokoh ini yang berpengaruh besar gagalnya Anies diusung oleh PDIP itu sendiri. Namun tidak masalah, itu adalah faktor kebijakan terlangkap partai politik sendiri. Dan juga kita mendengar statement-statement dari Megawati Soekarno Putri yang rupanya sepertinya meragukan Anies Baswedan untuk menaati segala ideologi PDIP itu sendiri, karena menganggap Anies Baswedan sepertinya tidak konsisten. Tetapi kalau kita membuka jejak rekam Pak Anies, tidak diragukan untuk masalah keadilan, melihat orang kecil dan sebagainya. Dengan itu saya ingin sampaikan, tidak masalah kita menghargai, tetapi yang saya ingin mempertanyakan, PDIP katanya menyampaikan mereka akan memajukan orang yang sesuai diinginkan oleh masyarakat wilayah tersebut, atau orang yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan keinginan masyarakat. Tapi mana perkataan itu? Kita melihat sendiri bahwa yang diusung oleh PDIP saat ini adalah kadernya sendiri yang memiliki elektabilitas yang sangat kecil. Itu artinya warga Jakarta pada umumnya tidak mempercayai mereka untuk menyelesaikan segala persoalan di Jakarta. Tetapi semua itu hanya untuk kepentingan partai politik itu sendiri, bukan kepentingan rakyat. Karena rakyat tidak menginginkan itu. Oke, kita kembali lagi untuk masalah selanjutnya. Entah tidak majunya Anies bisa terjadi intervensi dari luar partai PDIP sendiri. Ya, seperti kita ketahui saat ini, Kodari selalu mengompori PDIP untuk tidak mengusung Anies Baswedan. Itu adalah yang terlihat di depan. Dan di belakang itu kita bisa tahu sendiri, mungkin saja ada strategi yang mereka menggagalkan Anies Baswedan. Tetapi di sini saya pertanyakan, apa salah dan dosa Pak Anies sehingga banyak orang tidak menginginkan
Anies Baswedan untuk memimpin suatu daerah. Padahal rakyat sangat berbondong-bondong untuk mendukung Anies Baswedan. Itu yang perlu yang saya jadi pikir-pikir, mungkin Pak Anies lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan kelompok saja. Nah, itulah menjadi suatu persoalan, mungkin seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah kita mendengar statement-statement Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bahwa ada orang yang haus kekuasaan, ya kan? Ya mungkin, siapa lagi kalau orang yang punya kekuatan yang menggerakkan segala instrumen pemerintah negara, siapa lagi kalau bukan pengusaha saat ini. Jadi kita harus melihat secara objektif persoalan ini, karena memang satu-satunya yang berkuasa di negeri ini adalah Sang Raja Jawa itu sendiri. Jadi Prabowo harus secara jernih untuk melihat segala persoalan ini dari berbagai macam sudut pandang, sehingga tidak terjadi hal sebagainya. Oke. Tetapi terlepas dari semua, tak masalah. Yang rugi adalah rakyat. Pilkada di Jakarta adalah pertarungan antara kepentingan partai politik, bukan kepentingan rakyat Jakarta itu sendiri. Tak masalah. Silakan lanjutkan. Semoga kalian beruntung. Dan melihat dinamika yang ada saat ini, bila Anies Baswedan tidak maju menjadi di Jakarta, para pendukung tidak akan memilih kader yang diusung oleh PDIP itu sendiri. Karena melihat statement Bu Megawati yang terlihat sepertinya sombong, itu banyak kekecewaan. Sudah tidak mengusung, udah gitu mengeluarkan kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Jadi pendukung Anies Baswedan bisa kemana? Ada yang bisa golput, ada yang memilih calon independen, ada yang lari ke RK. Itu. Oke, itu saja pemikiran saya, rakyat berpikir. Jangan lupa like dan subscribe, mendorong saya untuk menjadi seorang yang lebih baik dan selalu bersemangat. Salam akal sehat.